Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang diagram Venn pada operasi himpunan. Ini materi terakhir untuk bab 2. Jadi untuk materi ulangan tengah semester itu sampai bab 2 ya. Bab 1 bilangan bulat dan bab 2 himpunan. Diagram Venn pada operasi himpunan. Operasi himpunan itu kemarin sudah saya jelaskan, ada irisan, kemudian ada gabungan, kemudian ada kurang atau selisih, terus ada komplement suatu himpunan. Nah, untuk irisan himpunan ini, kalau dibuat diagram Venn seperti apa? Nah, kita bahas. Untuk gabungan himpunan ini kalau dia gambar diagram Venn seperti apa? Sama dengan selisih dan komplement. Itu kalau dibuat diagram Venn itu seperti apa? Nah, seperti kita pelajari. Irisan himpunan pengertiannya, irisan dua himpunan dari himpunan A dan himpunan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa irisan himpunan itu adalah yang menjadi anggota A juga menjadi anggota B. Nah, itu namanya irisan himpunan. Gambarnya seperti apa dalam diagram Venn? Nah, ini dicontohkan. Jika A bagian dari B, maka A irisan dari B sama dengan A. Contoh, himpunan P anggotanya 2, 4, 6. Dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari himpunan P dan himpunan Q ini jelas dapat diketahui kalau himpunan P ini semua anggotanya adalah himpunan P, ya. Himpunan P semua anggotanya juga menjadi himpunan Q. Jadi himpunan P adalah himpunan bagian dari P. Nah, maka irisan dari P, himpunan P dan himpunan Q adalah 2, 4, 6. 2, 4, 6 sama aja dengan himpunan P. Untuk diagram Venn-nya dapat digambar seperti itu. Dibuat dulu kotaknya, kotak ya, seperti ini. Kotak, kemudian ini dikasih huruf U, artinya universal. Nah, itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu biasanya di sini hurufnya S. S itu apa? S itu adalah semesta, himpunan semesta. Boleh ditulis U, boleh ditulis S. Nah, sekarang ini ada lingkaran di dalam diagram Venn ini, ya, di dalam diagram himpunan semesta ini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah, ini ya, lingkaran ini adalah menandakan suatu himpunan. Kalau lingkarannya ada 2, berarti ada 2 himpunan. Ya. Kemudian di samping lingkaran
baik itu di atasnya, di sampingnya, atau di bawahnya. Nah itu, nah ini ya, di atasnya atau di sampingnya atau di bawahnya. Nah itu ada huruf. Nah huruf itu adalah huruf nama dari himpunan. Di sini dicontohkan himpunan Q dan himpunan P ya. Jadi himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan P anggotanya 2, 4, 6. Nah ini ya, karena P himpunan bagian adik Q, berarti P berada di dalam himpunan Q. Gambarnya seperti ini. Himpunan P 2, 4, 6 di dalam himpunan Q. Nah, himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anggota yang berada di dalam lingkaran Q itu anggota Q. Sedangkan anggota yang berada di dalam lingkaran P, nah itu adalah anggota himpunan P. Jelas ya? Kita lanjutkan. Jika A sama dengan B, maka A irisan B sama dengan A. Atau A irisan dari himpunan B. Jelas ya? Contoh P, bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap kurang dari 10 berarti anggota dari himpunan P adalah 2, 4, 6, dan 8. Karena kurang dari 10. Berarti sampai 8. Yang genap, karena soalnya bilangan genap kurang dari 10. Berarti 2, 4, 6, dan 8. Dan Q 2, 4, 6, 8. Nah, soalnya yang P bilangan pakai tulisan bilangan genap kurang dari 8. Terus yang Q pakai angka 2, 4, 6, 8. Nah, kalau dilihat dari bilangan dari himpunan P dan himpunan I, itu sebenarnya anggotanya sama. Karena bilangan genap kurang dari 10, nah, itu kan 2, 4, 6, 8. Sedangkan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Sama kan? Sama, himpunan P sama dengan himpunan Q. Maka P irisan Q sama dengan ya himpunannya itu sendiri. Sama dengan P atau sama dengan Q. Jadi ini ada dua lingkaran. Ini sebenarnya ada dua lingkaran yang berhimpit. Artinya apa? Nah, artinya ya sama lingkarannya ya ini. Lingkarannya ini sama. Jadi kelihatannya satu, sebenarnya adalah dua lingkaran. Artinya apa? Dua himpunan. Kalau ditulis di sampingnya atau di atasnya itu P sama dengan Q. Nah, berarti ini ada dua himpunan. Berarti ada dua gambar lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu anggotanya 2, 4, 6, 8. Kedua himpunan tidak saling lepas, berpotongan. Contoh, P bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli mulai dari 1. Berarti kurang dari 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Karena soalnya bilangan asli kurang dari 8. Kemudian himpunan Q anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11.
maka P irisan Q sama dengan P irisan Q sama dengan ini. Tadi kan irisan itu yang menjadi anggota P juga menjadi anggota Q. Berarti yang sama dicari yang sama antara P dan Q. Yang sama apa? 1, 3, 5, dan 7. Jadi irisan P dan Q adalah 1, 3, 5, 7. Gabungan. Sekarang kita lanjutkan setelah irisan, yaitu gabungan. Gabungan atau union. Gabungan dua himpunan. Pengertiannya, gabungan dua himpunan, jika A dan B adalah dua himpunan, maka gabungan kedua himpunan tersebut adalah semua anggota yang merupakan anggota A atau anggota B. Notasinya A. Nah, kemarin saya jelaskan kalau lambang gabungan itu seperti huruf U ya. Notasinya A gabungan B sama dengan X. Gimana X sama dengan A atau X sama dengan B? Bukan sama dengan ya, tapi elemen. Jadi A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Contoh, ada dua piring berisi buah-buahan. Piring A berisi mangga, jeruk, apel. Piring B berisi salak, manggis, anggur. Ya, ada dua piring. Nah, jika piring A dan B digabung, maka isinya seperti sudah bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan. Ada dua piring. Satu piring isinya mangga, jeruk, apel. Kemudian piring yang kedua isinya salak, anggur, manggis. Nah, kalau digabung buahnya ini, kalau digabung, nah kan digabung menjadi satu. Nah kan buah-buahnya kan jadi satu kan. Buah-buahnya ada mangga, ada jeruk, ada apel, ada salak, ada manggis, ada anggur. Jadi semuanya namanya aja gabungan. Jadi yang menjadi anggota A, semua yang menjadi anggota A ditulis, semua yang menjadi anggota B juga ditulis. Kalau itu ya gabungan. Kalau sama gimana? Kalau sama ya ditulis satu, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, itu ya gabungan dari A dan B. Piring A isinya mangga, jeruk, apel. Piring B salak, manggis, anggur. Jadi digabung. Jadi gabungan dari piring A dan piring B itu sama dengan mangga, jeruk, apel, salak, manggis, dan anggur. Sekarang kita menentukan gabungan dua himpunan. Jika A himpunan bagian dari B, ini ya tanda bagiannya itu pindah di bawahnya B. Jika A himpunan bagian dari B, maka A gabungan B sama dengan A. Contoh, himpunan B 2, 4, 6 dan himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat kita ketahui bahwa anggota himpunan B itu juga menjadi anggota Q. Semua anggota P itu menjadi anggota Q. Artinya apa? Artinya P ini adalah himpunan bagian dari Q ya. P himpunan bagian dari Q. Maka P gabungan dari Q ya ditulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama dengan Q. Kalau digambar, ini saya jelaskan.
Kalau digambar, gambar kotak, gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Digambar kotak dulu. Kalau sudah di pojok sini ditulis U atau S. Nah, terus dikasih kotak kecil. Pojok sini boleh, pojok sini boleh, pojok sini boleh. Pokoknya di pojok. Ya, ya. Kemudian di sini ada dua lingkaran besar dan lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Lingkaran kecil, nah ini namanya himpunan P. Himpunan P anggotanya 2, 4, 6. Kemudian yang lingkaran besar adalah himpunan Q. Himpunan Q, nah, anggotanya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut. Jika A sama dengan B, maka A gabungan B atau A gabungan B atau B gabungan A sama dengan sama aja. Maksudnya sama. Bisa A, bisa B. Karena apa? Karena sama. Anggota A sama dengan anggota B. Contoh, himpunan P bilangan genap kurang dari 10. Dan Q 2, 4, 6, 8. Seperti yang contoh tadi ya. Kalau tulisan bilangan genap kurang dari 10, nah itu kalau dibuat angka ya 2, 4, 6, 8. Karena P sama dengan 2, 4, 6, 8 kan sama. Ya, sama. Maka gabungan dari P dan D, himpunan P dan D ya sama aja 2, 4, 6, 8. Ya, kalau digambar diagram Venn sama seperti tadi, himpunan semesta, nah atau himpunan universal dibuat kotak, kemudian di pojoknya dikasih tanda semesta atau universal, nah, dikasih kotak kecil. Kemudian di dalamnya ada lingkaran. Lingkaran ini lingkaran himpunan P sama dengan D. Kemudian anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Lanjut. Kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Contoh. Bilangan asli kurang dari 8 dan Q 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Bilangan asli kurang dari 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Q 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini kalau dilihat dari himpunannya itu berarti himpunan P anggotanya ada yang menjadi anggota D. Begitu pula dengan Q. Himpunan Q anggotanya ada yang menjadi anggota himpunan P. Nah, ada yang menjadi himpunan Q dan yang Q ada yang menjadi himpunan P. Berarti gambar diagramnya adalah berpotongan. Artinya ini ada yang menjadi anggota P, ada yang menjadi anggota Q. Sama tadi dibuat kotak dulu, kemudian dikasih tanda universal atau S semesta, kemudian dikasih kotak kecil. Terus buat lingkaran yang berpotongan, nah, kemudian lingkaran yang pertama dikasih P, yang kedua dikasih Q. Kita tulis semuanya. Kita tulis himpunan P itu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kemudian himpunan Q 1, 3, 5,
7, 11, 9, 11. Kalau kita lihat ini yang sama antara P dan Q. Yang sama itu apa? Yang sama itu 1, 3, kemudian 5 dan 7. Jadi karena ini sama ditulis di tengah-tengah 1, 3, 5, 7. Nah, kok ditulis tengah-tengah? Karena ini menjadi anggota P juga menjadi anggota Q. Kalau dilihat dari ini lingkarannya berada di dalam lingkaran P loh. Tapi juga berada di dalam lingkaran Q. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini, nah ini namanya tadi irisan. Nah, irisan yang di tengah ini kalau di tengah saja, nah ini namanya irisan. Nah, terus kita lanjutkan. Himpunan P 1, 2, 3 sampai dengan 7 toh. Nah, 1 sudah ada, kemudian 2 ditulis di pinggir P, di dalam P, kemudian 3 sudah ada di tengah, kemudian 4, nah 4 ditulis di dalam lingkaran P, kemudian 5 sudah ada di tengah, kemudian 6 ditulis di dalam lingkaran P, dan 7 berada di tengah. Begitu pula dengan yang Q, himpunan Q, nah ditulis semuanya 1 ada di tengah, kemudian 3 ada di tengah, 5 ada di tengah, 7 ada di tengah, terus 9, nah ini 9 berada di lingkaran Q, kemudian 11 juga sama berada di dalam lingkaran Q. Ini ya, jadi berpotongan. Ya, yang tadi itu jadi gabungan dari kesemuanya ya, ditulis semuanya itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A dan B, atau A kurang dari B, atau A per B. Nah itu ya. Nah, jadi dilihat yang depannya. Kalau gambarnya itu P dan Q. Kalau dilihat gambarnya ini P dan Q. Jadi kalau pengertiannya menurut gambar ini, selisih himpunan P dan Q adalah himpunan anggotanya merupakan anggota himpunan P tetapi bukan menjadi anggota himpunan Q. Nah itu ya, sama aja yang belakang, yang bawah ini dibalik pun yang jelas dilihat yang paling depan apa gitu ya, dilihat apa. Kalau B kurang dari A atau B selisih dari A, dan yang di depan B, berarti yang menjadi anggota B tetapi tidak menjadi anggota A yang di depannya ya. Kalau kurang itu yang dilihat yang di depan. Contoh P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Q 2, 3, 5, 6. Selisih P dan Q adalah berarti selisih P di depan P min Q, atau P kurang dari Q, atau P selisih dari Q ya. Boleh bacanya boleh kurang, boleh selisih, boleh min, sama. P selisih dari Q sama dengan berarti yang menjadi anggota
P tapi tidak menjadi anggota Q. Yang menjadi anggota Q 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5. Berarti yang sama 2, 3, 5. Yang tidak ada di dalam himpunan Q apa? 1 dan 4. Berarti selisih P dan Q adalah 1 dan 4. Kemudian kalau dibalik, selisih Q dan P, ya, Q-nya di depan, Q selisih P. Nah itu, dilihat dari himpunan yang di depan Q, yang di depan Q. Dilihat himpunan Q 3, himpunan Q 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Nah, yang menjadi anggota P juga menjadi anggota Q apa? 2 ada, 3 ada, 4 enggak ada, 5 ada, 6 enggak ada. Berarti yang tidak ada di himpunan P adalah apa? Nah, ini 6. 6 adalah selisih Q dan P. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang komplement. Komplement suatu himpunan adalah, ini dimisalkan dicontohkan Q. Komplement himpunan Q adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta atau universal. Tetapi bukan anggota Q dan dinotasikan dengan Q komplement. Contoh, bilangan U atau bilangan S. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kalau kita lihat bilangannya ini ya, bilangan himpunan U ini bilangan prima sampai dengan 19 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan 17 dan 19. Nah, ini kan bilangan prima sampai dengan 19. Untuk Q, himpunan Q 5, 7, 17, 19. Maka Q komplement, kalau digambar, ini ya, U itu yang berada di dalam kotak. Yang berada di dalam kotak. Nah, ini namanya U. Nah, himpunan Q kita buat lingkaran himpunan Q, di dalamnya ada 5, 7, 17 dan 19. Kalau himpunan Q sudah kita gambar, sekarang kita masukkan yang himpunan U. Himpunan U mulai dari 2. Nah, ini 2. 2 terus 3. Nah, ini 3. Terus 5 berada di dalam lingkaran. Terus 7 berada di dalam lingkaran, sudah ditulis. Terus 11, 11 karena tidak ada di dalam lingkaran, maka ditulis di luar lingkaran. 11, 13 tidak ada ya. Nah, berarti ditulis di dalam kotak universal. Kemudian 17 ada di dalam kotak, 19 ada di dalam lingkaran atau himpunan Q. Kemudian 19 juga berada di dalam lingkaran Q. Nah, Q komplementnya apa? Q komplementnya ya ditulis yang berada di hijau ini ya, yang berada di dalam kotak tetapi tidak berada di dalam lingkaran. Nah, berarti 2, 3, 11 dan 13. Itu ya, mencari komplement himpunan. Lanjut, tugas. Kerjakan soal latihan pada buku modul lembar kerja 2.4 nomor
1 sampai 5 halaman 43-44. Seperti biasanya, kalian kerjakan di buku tugas disertai caranya. Setelah selesai tugasnya difoto kirim ke WA. Selamat mengerjakan, semangat dalam belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk mulai hari Senin sudah mulai ujian tengah semester atau ulangan tengah semester. Nah, kalian persiapkan belajar yang rajin. Untuk matematika kelas 7 itu materinya 2 bab, bilangan bulat dan himpunan ya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.